Kita diajarin satu hal sejak lama. Kalau mau dihargain, ya lu harus kelihatan sukses. Mobil harus ada, nggak boleh pakai beat karbu. Story harus di tempat yang fancy. Hidup harus kelihatan udah jadi. Terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi. Tapi masalahnya, justru gengsi itu yang bikin hidup lu pelan-pelan berantakan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, Dan di video ini, gua mau bongkar 3 hal yang bikin lu lepas dari gengsi tanpa harus jadi pecundang. memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang Gengsi bikin lu nutupin kelemahan, padahal kekuatan itu lahir dari keberanian ngakuin kalau lu rapuh. Secara teknis, kalau lu selalu tampil baik-baik aja, lu nggak akan pernah tahu mana yang seharusnya dibenerin. Ibaratnya, lu lagi nutupin retakan tembok pakai cat doang, bukannya semen yang sekilas kelihatan cukup bagus, tapi sekali aja kena hujan bakal langsung ambruk. Makanya orang yang beneran kuat itu pada tenang-tenang aja, justru yang nyaring bunyinya biasanya kosong. Tapi masalahnya, gengsi di Indonesia tuh bukan cuma soal ego doang. Lu harus sadar kalau lu itu nggak bakal keluar dari jebakan gengsi sendirian. Kenapa? Ya karena gengsi itu lahir dan hidup dari sesuatu yang bisa dibilang ada yang nonton. Solusinya bukan dengan jadi antisosial, tapi lu itu harus punya circle pertemanan dan tim yang solid yang punya jiwa. Secara teknis, manusia tuh ngikutin norma grupnya. Kalau grup lu itu hidup buat pamer, maka dengan sendirinya lu juga bakal ikutan pamer. Tapi kalau grup lu hidup buat tumbuh, maka lu mau nggak mau dipaksa harus naik level juga. Artinya, anggap aja lu itu diibaratkan sebagai api, nah lingkungan lu itu justru yang menentukan apakah mereka bakal jadi bensin atau air. Makanya nenek moyang kita pada kuat tuh, karena secara historis mereka hidup buat kehormatan. Entah itu ngelawan rasa lapar dengan berburu di alam liar, atau bahkan melawan penjajahan dengan bambu runcing yang seadanya, bukannya nyari validasi. Oleh karena itu, uang cuma sekedar alat, bukannya identitas yang harus lu sembah secara berlebihan. Tapi meski lu udah di jalan yang benar, dunia tetap aja bakal bising dengan opini tentang gimana seharusnya lu ngejalanin hidup. Lu harus sadar kalau opini orang itu nggak akan pernah netral. Standar hidup mereka tuh faktanya nggak sama dengan realita yang lu alamin, dan nggak seharusnya juga jadi kompas hidup lu. Secara teknis, pikiran jernih itu biasanya muncul pas stimulusnya udah berhenti. Artinya, secara sederhana kurang lebih inilah, lu nggak akan pernah bisa dengerin suara hati kalau volume opini mereka tuh penuh di kepala lu. Dan di kesunyian itu, lu mulai ngelihat sosok iblis yang udah terlalu lama jadi persona sosial lu, yang entah itu berbentuk utang, pamer, atau bahkan image takut dibilang gagal. Jadi hadapin iblisnya selagi iblis itu nggak nyamperin lu duluan. Intinya, kalau hidup lu capek bukan karena miskin, tapi karena harus kelihatan kaya, inget nih, gengsi nggak akan bikin arah hidup lu lebih baik. Cuma bikin lu capek selagi jalan di tempat. Jadi, hormati leluhur lu, jalani prinsip lu apapun itu, percaya sama diri lu sendiri, dan tentu aja percaya sama Tuhan. Sisanya bukan urusan lu.